Bersedih tidak diajarkan syariat dan tak bermanfaat. Bersedih itu sangat dilarang. Ini ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi, "Dan janganlah kamu bersikap lemah dan jangan pula bersedih hati." Ali Imran 139. Janganlah bersedih atas mereka. Kalimat ini disebut berulang kali dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. At-Taubah 40. Adapun firman Allah yang menunjukkan bahwa kesedihan itu tak bermanfaat apapun adalah, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Al-Baqarah 38. Bersedih itu hanya akan memadamkan kobaran api semangat, meredamkan tekad dan membekukan jiwa. Dan kesedihan itu ibarat penyakit demam yang membuat tubuh menjadi lemas tak berdaya. Mengapa demikian? Tak lain karena kesedihan hanya memiliki daya yang menghentikan dan bukan menggerakkan, dan itu artinya sama sekali tidak bermanfaat bagi hati. Bahkan kesedihan merupakan suatu hal yang paling disenangi syaitan. Maka dari itu setan selalu berupaya agar seorang hamba bersedih untuk menghentikan setiap langkah dan niat baiknya. Ini telah diperingatkan Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang mukmin berduka cita. Al-Mujadilah 10. Syahdan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 3 orang yang sedang berada dalam satu majelis demikian. Janganlah 2 orang di antaranya saling melakukan pembicaraan rahasia tanpa disertai yang ketiga, sebab yang demikian itu akan membuatnya, yakni orang yang ketiga, berduka cita. Dan bagi seorang mukmin, kesedihan itu tidak pernah diajarkan. Soalnya kesedihan merupakan penyakit yang berbahaya bagi jiwa. Karena itu pula, setiap muslim diperintahkan untuk mengusirnya jauh-jauh dan dilarang tunduk kepadanya. Islam juga mengajarkan kepada setiap muslim agar senantiasa melawan dan menundukkannya dengan segala peralatan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Bersedih itu tidak diajarkan dan tidak bermanfaat. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon perlindungan dari Allah agar dijauhkan dari kesedihan. Beliau selalu berdoa seperti ini: Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal husni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka cita. Kesedihan adalah teman akrab kecemasan. Adapun perbedaan antara keduanya adalah manakala suatu hal yang tidak disukai hati itu berkaitan dengan hal-hal yang belum terjadi, ia akan membuahkan kecemasan. Sedangkan bila berkaitan dengan persoalan masa lalu, maka ia akan membuahkan kesedihan. Dan persamaannya, keduanya sama-sama dapat melemahkan semangat dan kehendak hati untuk berbuat sesuatu kebaikan. Kesedihan dapat membuat hidup menjadi keruh. Ia ibarat racun berbisa bagi jiwa yang dapat menyebabkannya lemah semangat, krisis gairah, dan galau dalam menghadapi hidup ini. Dan itu akan berujung pada ketidakacuhan diri kepada kebaikan, ketidakpedulian pada kebajikan, kehilangan semangat untuk meraih kebahagiaan, dan kemudian akan berakhir pada pesimisme dan kebinasaan diri yang tiada tara. Meski demikian, pada tahap tertentu kesedihan memang tidak dapat dihindari, dan seseorang terpaksa harus bersedih karena suatu kenyataan. Berkenaan dengan ini, disebutkan bahwa para ahli surga ketika memasuki surga akan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami." Fatir 34. Ini menandakan bahwa ketika di dunia mereka pernah bersedih, sebagaimana mereka tentu saja pernah ditimpa musibah yang terjadi di luar ikhtiar mereka. Hanya ketika kesedihan itu harus terjadi dan jiwa tidak lagi memiliki cara untuk menghindarinya, maka kesedihan itu justru akan mendatangkan pahala. Itu terjadi karena kesedihan yang demikian merupakan bagian dari musibah atau cobaan. Maka dari itu, ketika seorang hamba ditimpa kesedihan, hendaknya ia senantiasa melawannya dengan doa-doa dan sarana-sarana lain yang memungkinkan untuk mengusirnya.
Dan tiada pula dosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan. At-Taubah 92. Demikianlah, mereka tidaklah dipuji dikarenakan kesedihan mereka semata, tetapi lebih dikarenakan kesedihan mereka itu justru mengisyaratkan kuatnya keimanan mereka. Pasalnya, kesedihan mereka berpisah dengan Rasulullah adalah dikarenakan tidak mempunyai harta yang akan dibelanjakan dan kendaraan untuk membawa mereka pergi berperang. Ini merupakan peringatan bagi orang-orang munafik yang tidak merasa bersedih dan justru gembira manakala tidak mendapatkan kesempatan untuk turut berjihad bersama Rasulullah. Kesedihan yang terpuji, yakni yang dipuji setelah terjadi, adalah kesedihan yang disebabkan oleh ketidakmampuan menjalankan suatu ketaatan atau dikarenakan tersungkur dalam jurang kemaksiatan. Dan kesedihan seorang hamba yang disebabkan oleh kesadaran bahwa kedekatan dan ketaatan dirinya kepada Allah sangat kurang, maka hal itu menandakan bahwa hatinya hidup dan terbuka untuk menerima hidayah dan cahayanya. Sementara itu, makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, tidaklah seorang mukmin ditimpa sebuah kesedihan, kegundahan dan kerisauan kecuali Allah pasti akan menghapus sebagian dosa-dosanya, adalah menunjukkan bahwa kesedihan, kegundahan dan kerisauan itu merupakan musibah dari Allah yang apabila menimpa seorang hamba, maka hamba tersebut akan diampuni sebagian dosa-dosanya. Dengan begitu, hadis ini berarti tidak menunjukkan bahwa kesedihan, kegundahan dan kerisauan merupakan sebuah keadaan yang harus diminta dan dirasakan. Bahkan, seorang hamba justru tidak dibenarkan meminta atau mengharapkan kesedihan dan mengira bahwa hal itu merupakan sebuah ibadah yang diperintahkan, diridhoi atau disyariatkan Allah untuk hambanya. Sebab jika memang semua itu dibenarkan dan diperintahkan Allah, pastilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi orang pertama yang akan mengisi seluruh waktu hidupnya dengan kesedihan-kesedihan dan akan menghabiskan dengan kegundahan-kegundahan. Dan hal seperti itu jelas sangat tidak mungkin, karena sebagaimana kita ketahui, hati beliau selalu lapang dan wajahnya selalu dihiasi senyuman. Hatinya selalu diliputi keridhaan dan perjalanan hidupnya selalu dihiasi dengan kegembiraan. Memang dalam hadis Hindun ibnu Abi Halah tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa sesungguhnya dia selalu bersedih. Namun hadis ini ternyata kurang dapat dipercaya, sebab dalam silsilah perawinya terdapat seorang perawi yang tidak dikenal. Selain itu, muatan hadis ini pun jelas sangat bertentangan dengan realitas kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin Rasulullah dikatakan selalu dirundung kesedihan? Bukankah Allah telah melindungi beliau dari kesedihan yang berkaitan dengan urusan keduniaan dan semua unsur-unsurnya, melarangnya agar tidak bersedih atas perilaku orang-orang kafir dan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu maupun yang belum terjadi. Nah, dari manakah sumber kesedihan itu? Bagaimana pula kesedihan itu dapat menembus pintu hati beliau? Dan dari jalan manakah kesedihan itu dapat menyusup ke dalam lubuk hatinya? Bukankah beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa diliputi zikir, jiwanya dialiri semangat istiqamah, pikirannya selalu dibanjiri hidayah rabbaniyah, dan hatinya senantiasa tentram dengan janji Allah serta rela dengan semua ketentuan dan perbuatannya. Bahkan Rasulullah adalah orang yang terkenal ramah dan murah senyum, sebagaimana dilukiskan oleh salah satu gelarnya sebagai seseorang yang murah senyum. Siapa saja membaca, menghayati, dan mendalami sejarah perjalanan hidup beliau dengan seksama dan menyeluruh, maka ia akan mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan ke dunia ini untuk menghancurkan kebatilan, mengusir kesuntukan, kegelisahan, kesedihan dan kecemasan, serta membebaskan jiwa dari tekanan keraguan-raguan, kebingungan,
kegundahan dan keguncangan. Bersamaan dengan itu beliau juga diutus untuk menyelamatkan jiwa manusia dari segala bentuk hawa nafsu yang membinasakan. Maka begitulah betapa banyaknya karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada manusia. Ada sebuah hadis menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai hati yang senantiasa bersedih. Namun hadis ini ternyata tidak memiliki sanad dan perawi yang jelas, alias kurang dapat dipercaya. Singkatnya, hadis ini jelas kurang dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Selain itu, hadis ini juga tidak dapat dikategorikan sahih karena sangat bertentangan dengan ajaran agama dan tuntunan syariat. Dan kalau memang hadis itu dianggap sahih, maka penjelasannya adalah demikian. Kesedihan itu adalah salah satu musibah dari Allah yang ditimpakan kepada hambanya untuk mengujinya. Artinya jika hamba tersebut mampu menghadapinya dengan kesabaran, maka sesungguhnya Allah mencintai kesabaran orang tersebut dalam menghadapi cobaan itu. Demikianlah, maka merupakan kesalahan besar bagi orang-orang yang memuja kesedihan, senantiasa berusaha menciptakan kesedihan dan mencoba membenar-benarkan kesedihan mereka dengan dalih bahwa syariat telah menganjurkan dan memandangnya sebagai sebuah yang baik. Sebab pada kenyataannya dalil-dalil syariat melarang hal itu. Bahkan syariat justru memerintahkan setiap manusia agar tidak bersedih dan selalu ceria. Hadis lain menyebutkan, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memancangkan sebuah gemuruh ratapan di dalam hatinya. Dan apabila dia membenci seorang hamba, maka dia akan menanamkan seruling nyanyian dalam dadanya. Memang hadis ini bersumber dan berasal dari mitos bangsa Israel. Ada pula yang mengatakan bahwa hadis ini termaktub dalam Taurat. Meski demikian, perkataan ini memiliki pesan makna yang benar. Sebagaimana sering kita lihat, orang mukmin akan senantiasa bersedih atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya, sementara orang yang durhaka akan senantiasa lalai, tidak pernah serius dan berdendang kegirangan justru karena dosa-dosanya. Dan kalaupun ada kesedihan yang menimpa orang-orang saleh, maka itu tak lebih dari sebuah penyesalan terhadap kebaikan-kebaikan yang terlewatkan, ketidakmampuan mereka mencapai derajat yang tinggi dan kesadaran bahwa mereka telah melakukan banyak kesalahan. Demikianlah alasan yang mendasari kesedihan ini berbeda dengan alasan yang mendasari kesedihan orang-orang yang durhaka. Mereka bersedih karena tidak mendapatkan keduniaan, keindahan dan kenikmatan duniawi. Kesedihan, kegundahan dan kegelisahan mereka adalah karena keduniaan, untuk keduniaan dan di jalan menuju keduniaan. Dalam sebuah firman-Nya Allah menceritakan keadaan seorang nabi dari Bani Israel demikian. Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan, dan dia adalah seorang yang menahan amarahnya kepada anak-anaknya. Yusuf 84. Ayat ini mengabarkan tentang kesedihan Nabi Yakub saat harus kehilangan anak yang menjadi kekasihnya. Ini merupakan kabar bahwa cobaan tersebut sama beratnya dengan musibah atau ujian yang dirasakan oleh seseorang saat dipisahkan dengan buah hatinya. Betapapun ayat di atas hanya sekedar memberi kabar dan lukisan tentang beratnya cobaan seorang nabi, dan itu bukan berarti bahwa kesedihan itu diperintahkan atau dianjurkan. Bahkan justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk beristiazah, memohon perlindungan kepada Allah dari segala kesedihan. Sebab bagaimanapun kesedihan adalah laksana awan tebal, malam pekat yang panjang, dan aral panjang yang melintang di tengah jalan ke arah kemuliaan. Selain Abu Usman Al-Jabari, semua ahli sufi sepakat bahwa bersedih karena perkara duniawi itu tidak terpuji. Menurut Abu Usman, kesedihan itu, apapun bentuknya, adalah sebuah keutamaan dan tambahan kebajikan bagi seorang mukmin, yakni dengan syarat bila kesedihan itu bukan dikarenakan suatu kemaksiatan. Ia juga mengatakan bahwa kalau kesedihan itu tidak diwajibkan secara khusus, maka ia diwajibkan sebagai sarana mensucikan diri. Syahdan, ada pula yang berkata, tidak diragukan lagi bahwa kesedihan merupakan ujian dan cobaan dari Allah, sebagaimana halnya penyakit, kegundahan dan kegalauan.
Namun jika dikatakan bahwa kesedihan adalah tingkatan yang harus dilalui seorang sufi adalah tidak benar. Atas dasar itu, sebaiknya Anda berusaha untuk senantiasa gembira dan berlapang dada. Jangan lupa memohon kepada Allah agar selalu diberi kehidupan yang baik dan diridhoi, kejernihan hati, dan kelapangan fikiran. Itulah kenikmatan-kenikmatan di dunia. Betapapun sebagian ulama mengatakan bahwa di dunia ini terdapat surga, dan barang siapa tidak pernah memasuki surga di dunia itu, maka ia tidak akan masuk surga akhirat. Allah adalah satu-satunya zat yang pantas kita mohon agar melapangkan hati kita dengan cahaya iman, menunjukkan hati kepada jalannya yang lurus, dan menyelamatkan kita dari kehidupan yang susah dan menyesakkan.